Nah, kita masih punya satu pembicara yang tentunya kita harapkan menjadi gongnya ya. Jadi ini penegak hukum langsung. Kalau tadi dari aspek hukumnya, ini penegak hukum yang akan bersentuhan langsung dengan pelaku, yaitu AKBP Emma Rahmawati SIK. Beliau selaku Kanit 3 PPA Barreskrim Polri. Selamat pagi, Mbak Emma. Selamat pagi, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan, apalagi sorotan saat ini sangat tertuju pada Polri ya, karena kasus-kasus yang mendera dan tentu kita semua juga sudah memahami, mudah-mudahan dapat solusi terbaik lah, sehingga institusi Polri tetap bisa dijunjung tinggi untuk penegakan hukumnya. Baik, kita akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mas Sofyan jangan kemana-mana dulu ya, Mas, tetap di sini. Saya masih di sini. Baik, CV Mbak Emma, beliau lahir di Tasikmalaya, ya, dan selaku Kanit 3 PPA Barreskrim Polri, memulai karir di Polda Metro Jaya, Jakarta. Nah, kemudian tahun 2001 itu sebagai Polwan, dan PTIK Angkatan 55. Tapi kemudian sepertinya jenjang karirnya meningkat, ini langsung ke Barreskrim. Jadi sangat cemerlang. Mbak Emma, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan adalah bahaya pedofilia pada anak-anak bangsa, bisa melengkapi dua narasumber tadi yang sudah berbicara, ada Prof. Suryani dan Bang Ahmad Sofyan. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Mbak Emma untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Dok atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, di sana sudah siang. Sudah jam 10-an ya Dok ya, di sana beda 1 jam dengan Jakarta. Tadi pagi sampai saya lupa, oh iya beda waktu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat merasa sebetulnya sangat merasa senang sekali bisa diundang di dalam forum ini, apalagi di sini dengan acara webinar ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, sehingga mungkin nanti akan sedikit saya artinya numpang sosialisasi juga nih Dok gitu kan. Ini kesempatan yang bagus sekali. Tadi sudah berbicara banyak dari Profesor Niluh, kemudian Profesor Luh, kemudian Pak Ahmad tadi selaku ahli pidana anak, karena memang mitra kami Pak Ahmad Sofyan ini, dan sudah banyak sekali membantu Polri dalam mendukung pengungkapan kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian terkait kekerasan anak ya, karena spesialisasi beliau di kekerasan anak. Kami juga ada kerjasama dulu pelatihan untuk anggota Polri dan lain-lain. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan, mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berlangsung dengan mendukung dan melindungi anak-anak bangsa Indonesia ini. Nah, sebetulnya terkait pedofilia ini, terkait bahaya pedofilia, sebetulnya harusnya Pak Sofyan nih yang harus lebih menjelaskan ya. Tapi mungkin apa yang akan kami sampaikan, kami hanya berdasarkan pengalaman bagaimana penanganan kasusnya. Nanti terlebihnya saya izin juga akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih penanganan kasus pedofil atau kasus kekerasan anak, fisik maupun seksual yang dilakukan oleh kepolisian. Mudah-mudahan itu juga akan membantu masyarakat, harus kemana melapor, harus seperti apa. Tidak apa-apa ya Dok ya, izin. Siap. Tidak apa-apa. Baik. Ya, saya izin share screen mungkin. Sebentar. Ya, baik. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita ketahui memang anak kita adalah aset bangsa ya, aset bangsa. Kemudian kasus kekerasan seksual saat ini sangat mengkhawatirkan, sehingga
di Indonesia sendiri ada istilah bahwa Indonesia ini sudah darurat kekerasan seksual karena memang dari angka dari kasus yang ditangani oleh kepolisian sendiri ini dari tahun ke tahun yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual. Kita dari data yang kami himpun dari kewilayahan bahwa kewilayahan itu artinya dari setiap dari mulai di Bareskrim, Mabes Polri, kemudian di tingkat Polda, Polres dan Polsek, ini dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual ini mendominasi, baik itu persetubuhan maupun pencabulan. Ini ada di urutan pertama dan kedua, sedangkan kasus yang lain di bawah itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa memang kita ini sudah darurat kekerasan seksual, kasus persetubuhan pencabulan semakin meningkat, relatif semakin meningkat, apalagi kemarin sebetulnya untuk data ini adalah data yang dilaporkan kepolisian. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa tidak semua terkait kasus kekerasan seksual ini tidak semua masyarakat berani untuk melapor karena tadi masih berpikiran bahwa ini merupakan aib, kemudian nanti akan istilahnya akan mempermalukan keluarga dan lain-lain. Bahkan banyak sekali yang sebetulnya anak-anak mereka itu adalah korban. Namun pada saat kami akan memproses secara hukum kasus tersebut, malah mereka menutup diri. Jadi tidak mau, itu salah satu hambatannya, sehingga untuk penjangkauan, perlindungan, pemulihan juga akhirnya kita tertutup. Nah, itu yang harus ditingkatkan kesadaran masyarakatnya. Nah, kemudian terkait pedofilia itu apa? Mungkin di sini pesertanya banyak sekali dari para dokter kejiwaan ya, kedokteran kejiwaan, kemudian sudah paham sekali apa sih itu pedofil. Mungkin nanti juga oleh pembicara lain bisa dijelaskan secara lebih komprehensif, secara lebih luas apa sih itu pedofil. Tapi memang seperti tadi disampaikan oleh Profesor di pembicara pertama bahwa pedofil ini lebih kepada banyak modus yang dilakukan itu pendekatan, memberikan kasih sayang, dan itulah memang yang terjadi. Bujuk rayu, kemudian memberikan iming-iming sesuatu, barang dan lain-lain. Nah, ini juga berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat kita, bahwa ada juga kasus-kasus pedofil sering dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan. Nah, itu ada pemahaman seperti itu. Nah, ini bujuk rayu ini memang menjadi satu bujuk rayu tadi, kemudian Pak Sofyan juga sudah menjelaskan memberikan identitas palsu bahwa dia adalah anak-anak, dia perempuan, dia seorang guru, padahal dia misalnya melalui media online hanya menghack atau mengambil identitas orang. Nah, ini yang menjadi salah modus-modus yang dilakukan oleh pedofilia yang banyak ditangani oleh kepolisian. Nah, ini kasus-kasus pedofilia yang terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini ada di Jogja yang saat ini masih dalam proses penanganan, kemudian di Bintan juga ini saat ini juga masih dalam proses penanganan. Di sini yaitu modusnya membuat PA group, kemudian mengaku teman sebaya dengan korban dan mengejek video call untuk video call seks. Nah, itu salah satu modus-modus yang dilakukan oleh pelaku pedofil ini. Kemudian pelaku pedofil juga di samping melalui media online, ada juga yang dilakukan secara konvensional langsung. Nah, dengan bujuk rayu, dengan memberikan iming-iming, memberikan permen, memberikan tas, memberikan baju, atau memberi uang kepada korban, itu dilakukan oleh para pelaku ini. Dan tadi mengapa sih gitu kan masyarakat kita cenderung tidak peduli. Tadi sudah komprehensif sekali oleh Profesor, kemudian disambung oleh Pak Ahmad ya. Apa penyebab gitu seperti itu. Nah,
tadi sudah disampaikan juga bahwa di samping WNI, WNA juga banyak sekali apalagi di Bali ya. Tadi Pak Sofyan juga sudah menyampaikan bagaimana praktek-praktek, bukan praktek ya, pedofil ini masuk ke daerah-daerah wisata. Dan ini menjadi salah satu topik ya, salah satu yang menjadi perhatian internasional. Beberapa kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang termasuk di dalam, misalnya kami di dalam Interpol dan lain-lain, itu memang kami concern terhadap kasus pedofilia ini. Hampir setiap bulan saya beberapa waktu yang lalu menerima informasi dari kedutaan dari negara lain. Kemarin ada Prancis, ada Washington, ada indikasi perdagangan video porno, konten pornografi yang melibatkan warga negara Indonesia. Tapi selebihnya juga ada itu di konten secara internasional, jadi menyeluruh secara global yang sepertinya mereka ada grupnya tersendiri, namun salah satunya adalah pelaku di Indonesia. Nah, itu juga informasi-informasi ini juga sering kami dapatkan dari negara-negara sahabat, ataupun negara-negara Eropa, kemudian yang selalu konsen dengan kami bekerja sama itu biasanya Australia, kemudian dari Amerika. Nah, itu informasi itu selalu kami dapatkan untuk kita bekerja sama mengungkap jaringan-jaringan pedofil ini yang melalui media online ya. Nah, ini beberapa kasus yang terjadi di Bali yang melibatkan WNA, yang ini adalah predator anak. Ada beberapa ini. Terus kemudian kami juga Polri pernah menangani di NTB, bahkan di Papua juga, dengan modus bahwa dia adalah untuk memberikan pendidikan khusus bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian iming-imingi diberikan alat sekolah dan lain-lain, kemudian diundang ke rumahnya. Nah, seperti itu modus-modusnya yang dilakukan oleh predator-predator ini. Jadi banyak sekali ya, tadi melalui bujuk rayu, kemudian pemalsuan identitas dan lain-lain. Nah, sebetulnya dampak dari pedofilia pada anak ini ya yang lebih paham mungkin dokter-dokter semua yang sudah melakukan pelayanan di bidang kejiwaan atau dampak psikis terhadap korban-korban ini, ya secara garis besarnya memang adanya perubahan perilaku, kemudian akhirnya karena perubahan perilaku ini kemudian berpengaruh kepada rendahnya prestasi pendidikan anak, keseharian anak, sosialisasi kehidupan sosial anak, sehingga anak ini menjadi misalnya murung, kemudian tidak mau sekolah, kemudian konsentrasinya tidak fokus ya, seperti itu. Jadi sampai bahkan menggunakan narkoba, dan dia cenderung untuk inginnya sendiri gitu, merasa rendah diri seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa kasus yang kami tangani, memang ternyata pelaku pedofil ini dulunya adalah korban. Nah, itu ada beberapa fakta yang kami temukan dari pelaku pedofil. Kami mendapatkan keterangan, mendapatkan pengakuan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dulunya adalah korban. Nah, ini kita PR kita bersama, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku ini, atau terutama juga korban, bagaimana caranya kita merehabilitasi korban, merehabilitasi pelaku. Tadi memang Pak Sofyan menyatakan bahwa penjara itu atau penjara itu tadi sekarang dengan penjara dengan hukuman lama itu tidak menjamin bahwa seseorang akan berubah perilakunya atau akan sadar. Nah, itu yang harus kita cari solusinya, seperti apa yang harus dilakukan terhadap pelaku-pelaku ini supaya menyadari kesalahannya. Nah, kemudian
mungkin itu salah satu di antara dampak pedofilia bagi anak, sehingga ini akan akan merusak anak-anak di negara kita, sedangkan anak ini adalah tadi sudah disampaikan di awal merupakan aset bangsa, karena masa depan bangsa kita ada pada anak-anak kita sekarang ini. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan, harus kita tadi sudah sampaikan oleh Profesor bagaimana kepedulian keluarga terhadap anak-anak, karena begini, kami saat ini lebih banyak orang tua itu yang mengedepankan ego daripada ego-ego sendiri dari orang tua sebagai ayah atau sebagai ibu. Nah, kami banyak sekali menangani kasus yang perbuatan hak asuh anak, kasus yang salah satu orang tua tidak diberikan akses terhadap anak. Padahal itu tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa anak ini memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Akibat perceraian misalnya, anak ada pada pengasuhan salah satu orang tua, tapi ternyata salah satu orang tuanya lagi tidak diberikan akses. Nah, itu lebih banyak mengedepankan ego dari orang tua. Sedangkan kebutuhan anak ini sendiri akan kasih sayang. Dengan proses perceraian itu sendiri, anak sudah memiliki luka tersendiri. Kemudian dia dibatasi oleh salah satu orang tua yang menguasai si anak untuk ketemu dengan orang tua yang misalnya orang tua yang tidak bisa bertemu dengan anak. Nah, ini juga menjadi salah satu kita lebih konsentrasi orang dewasa ini kepada kepentingan masing-masing. Padahal dia tidak berpikir apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita. Banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan ke kami terkait hak asuh anak. Anak tidak diberikan akses ketemu dengan salah satu orang tuanya. Nah, ini sangat disayangkan bahwa mindset orang tua, mindset kita bahwa terhadap anak ini hanya milik sendiri misalnya, atau anak ini ya sudah cukup dengan saya saja. Padahal dia punya ayah, punya ibu yang seharusnya dibimbing bersama oleh kedua orang tua, namun karena keadaan terpisah harus dibatasi. Nah, itu juga sangat menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap anak yang menjadi korban para predator anak ini? Ya, tentu saja kita harus menyelamatkan anak, kemudian merehabilitasi medis ataupun psikososialnya. Tentu saja harus penegakan hukum harus dilakukan kepada pelaku, dan reintegrasi anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di dalam tadi sudah disampaikan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Yang terbaru itu tadi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya mungkin kita semua sangat berharap banyak terhadap Undang-Undang Kekerasan Seksual ini, Undang-Undang TPKS ini, karena memang hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang yang lain, tadi sudah ada Undang-Undang TPPO, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak untuk anak, itu dilengkapi di dalam Undang-Undang TPKS ini. Nah, di dalam Undang-Undang TPKS ini berbicara dari mulai pencegahan, pemulihan, penanganan, dan pemulihan. Jadi itu sudah ada paket di dalam Undang-Undang TPKS ini. Nah, Undang-Undang TPKS tadi sudah disampaikan bahwa ada 9 tindak pidana yang diatur, tindak pidana baru yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, yang itu adalah terkait dengan kekerasan seksual. Termasuk tadi ada tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Nah, itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofyan bahwa yang menjadi lingkup Undang-Undang TPKS ini juga ada pencabulan, perkosaan, dan lain-lain yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KUHP, ataupun Undang-Undang TPPO, dan lain-lainnya. Nah, tadi saya sudah izin sama Pak Cokorda, memang kesempatan yang terima kasih katanya, saya bisa memberikan sosialisasi, memberikan gambaran bagaimana sih masyarakat itu harus kemana kalau dia mengetahui adanya
suatu suatu tindak pidana kekerasan seksual, ataupun apakah yang terjadi di lingkungannya atau yang terjadi di dalam keluarganya itu sendiri. Nah, ini adalah skema pelaporan perkara yang yang ada di kepolisian, dan ini adalah juga sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS kita yang kemarin diundangkan tanggal 9 Mei 2022, yang sejak tanggal diundangkan itu sudah berlaku. Nah, di dalam skema pelaporan perkara ini, bahwa yang melaporkan atau mengadukan ini tidak harus korban langsung, tapi di sini ada masyarakat yang mengetahui, bisa memberikan informasi kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menerima pelaporan atau pelaporan atau pengaduan. Di sini mohon izin dokter, di sini ada kedokteran jiwa ini kan juga menjadi salah satu unsur dari Tenakes ya. Jadi memang di dalam, mungkin sudah rekan-rekan Bapak dokter semua sudah paham bahwa di dalam undang-undang Permenkes ya, kalau tidak salah Permenkes 68 itu ada kewajiban bahwa Tenakes ini harus memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait dugaan adanya tindak pidana kekerasan yang dialami oleh misalnya masyarakat yang sedang melakukan pengobatan ke tempat di mana Tenakes bertugas. Nah, itu ada kewajiban memberikan informasi, bukan sebagai pelapor, tapi hanya memberikan informasi. Nah, informasi ini bisa disampaikan, informasi dari masyarakat, dari korban, dari Tenakes, dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, itu bisa disampaikan langsung ke kepolisian ataupun ke lembaga-lembaga seperti UPTD PPA, P2T P2A, UPTD bidang sosial, atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga berbasis masyarakat. Nah, ini tidak harus langsung ke kepolisian. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS bagaimana skema pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya ini nanti di kepolisian tidak langsung kami arahkan ke SPKT, di mana itu ada satuan yang membuat laporan polisi, tapi kami konsultasikan di unit PPA. Jadi unit PPA itu ada dari mulai tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Sampai dengan Polres itu ada unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak. Jadi terkait kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, itu dapat dikonsultasikan dulu terlebih dahulu di unit PPA. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk asesmen kebutuhan korban, yang kemudian nanti setelah kita lakukan asesmen, apa yang dibutuhkan korban pada saat itu? Apakah pelayanan medis, pelayanan psikologis, pendamping, pelayanan rumah aman, atau kalau misalnya korbannya penyandang disabilitas, kita membutuhkan penerjemah. Nah, inilah layanan-layanan inilah yang akan kami ketahui pada proses asesmen, yang kemudian kami akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan lainnya yang terkait, yang menjadi tugas tupoksi masing-masing. Nah, di samping konsultasi ini juga nanti akan membantu pelapor untuk menentukan pasal atau undang-undang apa yang akan dilaporkan nanti di dalam laporan yang akan dibuat. Nah, ini sebetulnya konsep pelaporan perkara ini sampai dengan penanganan itu di dalam Undang-Undang TPKS juga diatur bahwa ini harusnya menjadi satu pelayanan padu. Nah, konsepnya itu nanti pelayanan terpadu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi viktimisasi lagi kepada korban. Karena yang saat ini terjadi memang jadi korban datang kemudian cerita kepada kepolisian bahwa peristiwa yang saya alami ini. Kemudian kepolisian melakukan asesmen, oh ternyata kebutuhannya misalnya harus dirujuk dulu ke rumah sakit untuk pelayanan medisnya gitu misalnya, karena ada luka dan lain-lain. Nanti si korban ini cerita lagi kepada tenaga kesehatan, cerita lagi kepada psikolog, cerita lagi kepada pendampingnya. Nah, itu secara tidak langsung kita sendiri sebagai aparat pemberi layanan, memberikan perlindungan, sudah terjadi adanya viktimisasi terhadap korban. Nah, yang diharapkan sekarang ini adalah bahwa pada saat korban datang, semua pelayanan lembaga layanan yang ada, yang terkait itu sudah ada di tempat dan mendengarkan. Jadi korban hanya satu kali menceritakan apa yang dialami, lembaga-lembaga layanan inilah yang akan mendengarkan, semua berada dalam satu tempat. Nah,
Ini itu yang kita harapkan dari Undang-Undang TPKS terkait pelaporan dan penanganan perkara. Mungkin itu. Nah, untuk laporan pengaduan juga bisa dilakukan secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik. Lembaga-lembaga pengaduan tadi itu sudah ada layanan secara media elektroniknya, bisa melalui website, kemudian telepon, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada Sapa 129, kemudian di Kemensos juga ada, di kepolisian juga ada, dan itu sudah ada petugas-petugas yang akan melayani. Nah, kemudian mungkin nanti ini bisa kami sampaikan ya, tadi secara gamblang pelaporan sudah disampaikan. Nah, yang lebih penting lagi untuk memberikan penguatan kepada korban, bahwa itu korban ini harus didampingi. Pendampingnya siapa? Di dalam Undang-Undang TPKS itu bisa petugas LPSK, petugas PTD, tenaga kesehatan juga memang kalau memang diperlukan, psikolog, tenaga kesehatan itu kan ada psikolog, psikiater, mungkin ya itu nanti mohon dikoreksi. Kemudian ada pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial. Nah, ini sesuai kebutuhan siapa yang akan mendampingi korban. Nah, pendamping juga ini harus pendamping yang mempunyai kompetensi, memiliki kompetensi. Di dalam Undang-Undang TPKS sudah diatur siapa pendamping yang siapa yang berhak menjadi pendamping, dan pendamping itu siapa, dan apakah nantinya juga pendamping aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual, karena pedofil ini juga merupakan salah satu jenis dari kekerasan seksual. Kemudian, nah tadi sudah disampaikan bagaimana pelaporan. Nah, terkait hak saksi dan korban, anak, ini kita sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang SPPA. Tadi juga Pak Sofyan membahas sedikit bagaimana juga kalau pelakunya adalah anak, mungkin nanti di sesi lain. Kemudian yang pasti bahwa terhadap anak korban ini juga diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana identitas anak ini juga dilarang dipublikasikan, dan itu adalah ada sanksi pidananya. Kemudian identitas anak itu tidak hanya cukup memberikan inisial saja, tapi termasuk identitas anak itu juga nama anak tadi. Oke, kalau sudah misalnya dimunculkan hanya inisial, tapi kemudian nama saksi, nama orang tua juga harusnya diatur di undang-undang bahwa tidak boleh dipublikasikan, alamat rumah, wajah, dan hal lain yang mengungkap jati diri anak. Apakah anak itu sekolah di mana? Nah, kebanyakan yang kita temui sekarang bahwa anaknya, anak korban, anak saksi dipakai inisial, tapi kemudian alamat rumahnya didatangi, ya kan? Kemudian orang tuanya juga namanya jelas, sekolahnya didatangi, seperti itu. Nah, ini memang terkait identitas anak ini yang mungkin kita bisa melihat di media-media itu seperti pemberitaannya, karena kadang-kadang kami juga tidak bisa untuk memproses itu juga. Kalau kasus-kasus terkait dengan pers ini kami juga agak kesulitan mengungkap karena mereka selalu berlindung di dalam undang-undang pers. Nah, itu juga harus yang menjadi perhatian kita semua. Nah, kemudian tadi perlindungan khusus tinggal 2 menit, Mbak Emma. Iya, siap. Berapa lama lagi, Pak? 2 menit. 2 menit, baik. Perlindungan khusus korban tadi upaya rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, kemudian tadi perlindungan dari pemberitaan identitas, jaminan keselamatan bagi saksi korban, saksi ahli, fisik, mental maupun sosial. Untuk perlindungan keamanan di dalam Undang-Undang TPKS ada perlindungan sementara yang dilakukan oleh kepolisian, dan perlindungan secara luas yang dilakukan nanti menjadi wewenangnya dari LPSK. Jadi kemudian, untuk anak korban juga di dalam Undang-Undang SPPA bahwa pada setiap pemeriksaan korban itu harus didampingi oleh orang tua atau wali dan yang dipercaya. Nah, untuk anak korban ini juga bahwa begitu kepolisian mendapatkan laporan atau memproses perkara ini, kita harus koordinasi dengan pekerja sosial
untuk atau tenaga sosial profesional untuk kita mintakan laporan sosial. Apa itu laporan sosial? Laporan sosial itu adalah suatu produk yang dibuat oleh pekerja sosial terkait bagaimana kehidupan sehari-hari si anak korban ini, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakatnya seperti apa. Nah, nanti dasar itulah yang akan dijadikan rekomendasi atau penelitian apa yang harus dilakukan terhadap anak ini. Kemudian yang terutama bagi korban adalah hak atas restitusi. Hak atas restitusi korban anak ada peraturan tersendiri, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 kalau tidak salah. Kemudian itu sudah diatur bagaimana korban anak ini berhak mendapatkan restitusi, dan itu juga dikuatkan di dalam Undang-Undang TPKS yang baru disahkan ini. Restitusi juga saat ini di dalam Undang-Undang TPKS untuk mengamankan harta kekayaan pelaku ini, penyidik dapat melakukan sita restitusi dalam proses penyidikan supaya tidak ada upaya-upaya pelaku untuk mengalihkan kekayaannya ke pihak lain selama proses penyidikan, sehingga penyidik bisa melakukan sita restitusi. Nah, sudah jelas. Nah, kemudian untuk pelaku apa? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sofyan bahwa untuk pelaku ini ancaman hukuman diatur di dalam Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Anak terutama, ini ancaman hukuman antara 5 tahun sampai dengan pidana seumur hidup bahkan mati. Serta yang tinggi 5 miliar. Kasus-kasus yang baru ini terjadi, misalnya kasus Heri Heriawan di Bandung, itu sudah vonis, sudah ada restitusi dan hukuman mati ya. Kemudian ada kasus-kasus lain yang sedang berjalan ini seperti kasus Jombang, kemudian kasus SPI tadi di mana Pak Ahmad Sofyan menjadi salah satu ahli anaknya, mudah-mudahan diberikan hukuman yang setimpal, hukuman yang seberat-beratnya. Kemudian ada kasus-kasus lain yang ini juga diatur sebenarnya pemberatan bagi pedofil ini, bagi predator-predator anak ini sudah dilakukan pemberatan termasuk pidana pidana tambahan berupa pengumpulan identitas dan kebiri kimia. Nah, memang sebetulnya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi perubahan yang terakhir nomor 17 tahun 2016, kita berharapnya itu adalah menjadi salah satu pencegahan ya, dengan adanya dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, pidana mati, bahkan nanti ada tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Nah, namun memang praktek kebiri kimia ini belum, walaupun sudah pernah ada putusan di Indonesia, praktek kebiri kimia ini belum dilaksanakan karena si terpidana ini harus menjalankan dulu proses pidana penjaranya. Nah, nanti mudah-mudahan dengan harapan negara bahwa dengan adanya hukuman yang setinggi-tingginya itu akan memberikan pembelajaran atau efek jerah bagi masyarakat. Nah, namun tadi disampaikan juga sama Pak Ahmad Sofyan, ternyata tidak menjamin gitu loh seperti itu. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Kemudian, di dalam Undang-Undang TPKS juga bagi pelaku itu selain dijatuhi pidana, pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Jadi selama di dalam menjalani hukumannya di dalam penjara, ada beberapa yang harus dilakukan oleh Kemensos, kemudian di bawah pengawasan Kemensos dan Kemenkes, bahwa terhadap pelaku ini harus dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Nah, itu mudah-mudahan juga tadi ada harapan sedikit bahwa mudah-mudahan pelaku menjadi jerah dan menyadari apa yang dilakukan. Itu tujuannya. Nah, kemudian untuk pencegahan ya tadi sudah disampaikan banyak oleh Profesor, kemudian Pak Ahmad Sofyan juga bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan keluarga, kemudian sistem pelaporan di dalam Undang-Undang TPKS sudah mulai kita lakukan pelaporan supaya tidak pelaporan pengaduan yang cepat, kemudian dengan SDM yang sudah terlatih dan kompeten. Kemudian reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus, tadi sudah ada konsep layanan terpadu, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, dan itu menjadi upaya kita bersama dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak kita dan memberikan hak-haknya apabila memang itu sudah terjadi satu tindak pidana.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Dokter. Mudah-mudahan, mohon maaf agak banyak melencengnya dari tema yang diberikan ya. Tapi saya berpikir ini adalah kesempatan baik kepada masyarakat untuk memberikan informasi mana sih kalau harus melapor kalau ada ada kejadian atau peristiwa yang menimpa terkait kekerasan seksual di masyarakat, di keluarga atau di lingkungannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Emma atas pemaparannya. Jadi sangat membuat kita merasa punya harapan karena polisi masih hadir di tengah-tengah kita dan masih berpihak kepada masyarakat untuk menjaga utamanya anak-anak kita dari tindak kekerasan seksual. Tadi sudah disampaikan ada undang-undang baru yang perlu juga kita cermati bersama. Baik, 3 pembicara sudah menggedor hati nurani kita untuk peduli terhadap anak-anak dan mau menjaga aset bangsa ini. Sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi. Untuk itu kami mengundang kembali ketiga pembicara, kepada Prof. Dr. Luputu Suryani, dan juga kepada Dr. Ahmad Sofyan, serta AKBP Emma, untuk hadir bersama-sama di ruang diskusi ini. Pertanyaan sudah dikumpulkan oleh panitia di kolom chat. Masih ada waktu juga buat yang ingin bertanya, sudah dikumpulkan. Masing-masing akan kita berikan 2 pertanyaan terlebih dahulu karena begitu banyak pertanyaan yang muncul laporan dari panitia sehingga kita akan seleksi terlebih dahulu. 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk Prof. Suryani. Izin bertanya, ini dari Anggi, Desa Adat Ampadan. Bertanya terkait hal preventif apa yang paling efektif agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap anak, atau edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada orang tua dan anak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua dari Dr. Floriana Elvira Dugis, Ruteng, Manggarai, NTT. Luar biasa ini. Jadi peserta webinar kita tidak hanya dari Bali, tapi sudah dari NTT, mungkin dari tempat lain juga. Bagaimana dengan pelaku pedofil adalah ayah kandung korban sendiri yang terjadi beberapa bulan lalu di Ruteng. Korban sangat dekat dengan ayahnya karena sangat disayangi, tetapi ternyata menjadi korban pedofil dari ayah kandung sendiri. Saat dipisahkan dari ayahnya, karena pelaku di penjara, si anak menjadi depresi. Bagaimana solusi untuk si anak? Terima kasih. Silakan Prof, ada 2 pertanyaan. Untuk Anggi, apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap anak, dan apa yang harus diberikan kepada orang tua dan anak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang perlu diberikan adalah kalau ada orang dekat dengan Anda, jangan sampai diberikan menyentuh diri atau mau diajak kemana. Tetap harus ditanamkan pada anak, hati-hati bergaul dengan orang lain. Jangan sampai Anda mau dipegang, mau dicium, dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang membuat orang itu makin dekat, cepat lari. Dan yang ketiga, cepat laporkan kepada orang tua kalau ada teman, guru, atau yang lainnya yang ingin melakukan sesuatu pada diri. Jadi kita harus memberitahu pada anak apa yang akan terjadi kalau kita bergaul dengan teman, dengan guru, dengan yang lainnya. Jaga diri, jangan sampai Anda mau dipegang atau mau dicium. Yang boleh mencium Anda hanyalah ibu bapak, tetapi ciuman sayang. Yang kedua, agar terhindar dari orang tua yang juga mungkin bisa melakukannya, maka anak perlu diberitahu bahwa kamu harus tetap tidur sendiri, belajar tidur sendiri, jaga diri, dan kemudian latihlah anak untuk bisa berani menghadapi tantangan. Nah, untuk itu tentu diajak ngobrol, berduakah atau ngobrol bertiga dengan suami, istri, dan anak, sehingga dengan pemberian masukan pada anak, kalau ada orang megang,
menyentuh, jangan mau siapapun dia. Dengan demikian anak akan bisa hati-hati untuk menerima pendekatan dari yang orang lain. Kemudian bagaimana kalau pelaku pedofil adalah ayah kandungnya? Nah, di sini kita harus menyampaikan kepada anak, jangan membenci bapak, tapi bapak itu dalam keadaan sakit. Dan karena sakitnya ini membahayakan Anda, maka dia menjalani hukuman dan dia akan bisa bertobat di sana. Sehingga tetap dia melihat bahwa bapaknya adalah bagian dari dirinya, tetapi karena dia mengalami sesuatu, tidak boleh dia mendekati secara seperti biasa. Jadi jangan sampai mau dipeluk kah? Kalau dipeluk-peluk biasa, tetapi jangan sampai diberikan dia meraba atau melakukan sesuatu pada diri anak itu. Jadi di dalam hal ini keduanya ini perlu dilakukan ngobrol dengan anak, diskusi sama anak sesuai dengan kemampuan anak. Adakanlah waktu untuk ngobrol bercanda dengan anak, sehingga sambil bercanda kita bisa memasukkan hal-hal yang membuat anak itu bahagia. Tapi untuk depresinya sendiri bagaimana? Bagaimana? Anaknya kan menjadi depresi karena... Kalau depresi, maka satu-satunya jalan adalah harus dibawa ke psikiater dahulu untuk mengatasi depresinya. Tetapi yang terpenting adalah bukan obatnya, tapi bagaimana setelah dia tenang harus mengeluarkan semua bebannya itu. Nah, ini yang terbaik adalah bagaimana psikiater bisa melakukan hipnosis pada saat itu. Hipnosis tidak selalu seluruhnya di hipnosis, tapi bagaimana dia menghadapi tantangan, mengeluarkan bebannya dengan teriak sekeras-kerasnya dan kemudian melihat masalah itu dari segi positifnya. Dengan demikian anak itu tahu bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, dan kemudian tahu bagaimana dia harus menghindar dari masalah ini. Kalau dengan cara ini tidak bisa, maka satu-satunya adalah hipnoterapi spiritual, membawa ke masa lampau, memperbaiki memori itu yang dilakukan oleh ahlinya, sehingga yang tersimpan adalah memori baru. Bapaknya atau ibunya atau siapa pelaku itu memang dia jahat, tetapi bukan berarti seumur hidup dia jahat. Yang penting adalah jangan mau didekati oleh orang ini, jauhkan diri dan sebagainya. Jadi di hipnosis itu bukan berarti dia dihilangkan memori itu, tetapi dirubah artinya. Sehingga dia bisa melihat bapaknya atau ibunya tetap orang tuanya, tetapi dalam keadaan seperti tadi, dia tidak boleh didekati. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi mungkin nanti ada psikiater Dr. Sinta Widari di Kupang yang bisa mengkoordinir ya teman-teman psikiater di NTT untuk membantu korban-korban utamanya yang mengalami kendala permasalahan secara mental. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Ahmad Sofyan. Lumayan cukup panjang ya. Yang pertama dari Putu Dwila Yosiani di SMA Negeri Ubud. Izin bertanya terkait dengan belum menurunnya kasus di Indonesia saat ini, mengidentifikasikan bahwasanya hukuman pokok dan subsidiar yang diberikan bagi pelaku kejahatan seksual tersebut belum bisa memberikan efek jera kepada pelakunya maupun para pedofil terselubung yang marak bersembunyi di luar sana dengan dalih menyayangi anak-anak, namun dengan cara yang salah. Adakah hukuman yang bisa ditawarkan agar angka kasus ini semakin menurun? Sebagai pendidik untuk memberikan edukasi tentang bahayanya permasalahan ini, sudah dilakukan sebagai upaya preventif di sekolah. Saat ini kendala guru adalah menanamkan mindset serta didik agar menjadi pribadi yang dapat menjaga dirinya dengan baik. Bagaimana langkah represif yang bisa dilakukan bagi korban yang tidak berani speak up sebagai korban pedofilia tersebut karena malu dan ketakutan karena diancam oleh pelaku. Yang kedua dari Fitri Istiqomah, DIT Albana. Apakah pedofil ini label yang diberikan untuk orang dewasa saja? Bagaimana jika pelakunya adalah teman yang sesama umur yang melakukan? Apakah dapat juga disebut sebagai pedofil? Dan bagaimana caranya kita sebagai orang dewasa mengedukasi anak-anak untuk waspada terhadap pedofil ini? Terima kasih.
Jadi masih nyambung dengan pembicaraan tadi. Silakan, Bang Ahmad. Ya, terima kasih ya kepada Putu Dwila Yosiani. Ternyata ada juga pesertanya guru ya. Nah, Guru, ini ya, guru. banyak guru ya. Jadi begini ya, kepada rekan-rekan guru. Saya juga guru, tapi di universitas ya. Jadi beda, sama-sama guru ya. Jadi begini, untuk teman-teman sejawat yang guru, jadi di sekolah itu harusnya dikembangkan apa yang disebut dengan kebijakan pelindungan anak. Ini saya beberapa kali diundang di sekolah, bagaimana mengembangkan kebijakan pelindungan anak, Child Protection Policy at school level. Jadi mengembangkan kebijakan pelindungan anak di sekolah, mulai dari proses rekrutmen guru sampai kepada mekanisme quote and quote persidangan ketika ada warga sekolah yang diduga melakukan pelecehan atau kekerasan seksual di dalam lingkungan sekolah. Ya, di dalam lingkungan sekolah. Jadi proses rekrutmen guru itu harus juga memperhatikan rekam jejak dari si calon guru. Yang ini kadang-kadang gagal dilakukan pemerintah dalam merekrut calon guru. Gagal, karena tidak ada mekanisme itu. Kalau guru swasta mungkin lebih mudah ya, karena guru swasta bisa aja mengembangkan mekanisme itu. Tapi kalau di negeri, ya Anda terima aja deh guru yang sudah kami rekrut. Ya kan? Di dosen juga gitu, di PTN udah Anda terima aja. Tanpa memperhatikan rekam jejak orang ini. Kan saya bilang bahwa orang-orang yang memiliki hasrat seksual cenderung memilih profesi di sekolah, di lembaga pendidikan, lembaga olahraga. Ya, aduh ini mohon maaf nih, tempat saya ini lagi ada ketok-ketok ya, ada yang apa namanya tetangga sebelah, jadi nggak bisa saya hindari atau saya somasi supaya mereka nggak ngetok-ngetok ya. Masalahnya di sebelah rumah, kalau di rumah saya hentikan bisa. Nah, jadi itu ya, jadi kebijakan pelindungan anak itu sekolah menyusunnya, ya, termasuk di dalamnya ada orang yang ditunjuk untuk menegakkan norma atas pelanggaran kebijakan pelindungan anak tersebut. Ada dewan pengimplementasi dan pengawas dan mengadilin jika ada warga sekolah yang melanggar kebijakan pelindungan anak itu. Jadi yang kedua, ada pendidikan, ada training ya diadakan di sekolah untuk siswa dan untuk guru tentang persoalan kejahatan seksual, bagaimana mengenali pelaku, ya, bagaimana ciri-ciri pelaku, bagaimana jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan, bagaimana mekanisme perlindungan pada anak, adakah sekolah memiliki tempat konseling yang memang betul-betul guru konselingnya itu paham tentang bagaimana menyembuhkan, memulihkan, paling tidak memberikan pertolongan pertama pada anak yang diduga sebagai korban kekerasan seksual sebelum dirujuk ke ahlinya, ya, paling nggak dia punya kemampuan itu. Karena itu perlu ada pengembangan pelatihan-pelatihan itu di sekolah. Ini frevensinya. Jadi saya beberapa kali diminta, Pak, tolong Pak bantu kami menyusun kebijakan pelindungan anak. Ada sekolah yang sudah membuat itu. Dan coba saya cari filenya ya. Jika ada nanti saya share ada deh. Bagaimana model kebijakan pelindungan anak itu ya, yang dikembangkan di masing-masing sekolah. Siapa yang menyusunnya? Biasa dari sekolah, guru. Nggak undang komite sekolah, perwakilan siswa, organisasi siswa juga perlu ikut dalam merumuskan itu. Jadi proses perumusannya bukan top down ya, tapi dari bawah. Karena kalau dari bawah mereka aware gitu loh. Kadang-kadang kebijakan yang ditempatkan dari atas tuh warga atau stakeholder sekolah itu tidak paham juga. Sosialisasi, diseminasi, pusing kepala mereka. Tapi kalau ikut bersama-sama menyusunnya, itu jauh lebih efektif. Nah, jadi kebijakan pelindungan anak itu dikembangkan di lingkungan sekolah, sekolah yang menyusunnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan apa konsekuensi ketika terjadi pelanggaran itu. Sebelum dibawa ke ranah hukum, nanti Bu Emma yang akan menindak jika sekolah menyatakan, ini orang memang harus diproses secara hukum gitu loh. Jadi itu adalah kebijakan terakhir, ultimum remedium, serahkan ke penegak hukum. Jika hal itu tidak bisa diselesaikan di lingkungan sekolah. Tuh. Jadi sekolah juga dikasih otoritas dalam mana merespon untuk kasus-kasus tertentu. Yang kedua tentang pidana dan tindakan. Undang-undang nasional sudah punya formula tentang apa bentuk sanksi ya. Tadi Bu Emma jadi cukup jelas ya, kalau kita kaitkan Undang-Undang 17 2016, revisi kedua Undang-Undang 23 2002,
itu pembayatan hukumannya ada tindakan juga kebiri dan pemasangan gelang elektronik. Meskipun ya saya tidak setuju juga kebiri itu, terserah. Tapi undang-undangnya sudah ada ya, tergantung hakim lah dia setuju atau enggak dengan saya. Ya, karena ada dalam undang-undang tapi susah dieksekusi. Ya, biayanya mahal, negara jadi tekor untuk memasang gelang elektronik yang harganya jutaan rupiah itu loh. Mendingan uang itu dipakai untuk rehabilitasi korban daripada untuk pelaku. Bagi saya ya, uang yang jutaan tadi itu mendingan untuk rehabilitasi korban. Bawa ke dokter spesialis jiwa, psikolog, uangnya itu untuk menyembuhkan korban supaya dia tidak menjadi trauma dan melakukan hal yang sama ketika dia dewasa kelak gitu loh. Jadi bagi saya lebih penting itu. Nah, tentu memang tindakan dan hukuman itu simultan ya. Pelaku dihukum, kemudian juga ada tindakan rehabilitasi pemulihan dan ini kan biayanya udah mahal. Jadi kalau orang yang sudah dihukum tidak ada pemulihan dan rehabilitasi, keluar dari penjara, ya kemungkinan besar dia masih melakukan tindak pidana yang sama. Saya pikir ini Mas Pak Dokter yang bisa saya sampaikan secara singkat. Terima kasih Mas Ahmad sudah menyampaikan terkait bahwa hukum bukan segalanya ya, artinya masih ada upaya-upaya yang perlu dilakukan sebelum kita membawa ke ranah hukum. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Emma dari Rai Hanil Janah SD Wahidiyah Denpasar. Bagaimana pengawasan yang paling baik untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual atau pedofilia ini? Karena seperti yang kita ketahui, pengawasan baik sebagai orang tua maupun guru di sekolah memiliki pengawasan terbatas masing-masing. Nah, bagaimana bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga pihak guru maupun masyarakat di sekitar? Kemudian yang kedua dari Ikomang Agus Budiana, SD Negeri 2 Dangin Puri. Bagaimana jika masyarakat melaporkan tetapi korban tidak mengaku karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan dan tersangka mengelak, apa laporan bisa diproses atau malah menjadi bumerang karena membuat laporan tersebut? Silakan, Emma. Masih ada ketakutan di masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi terkait bagaimana perlindungan atau pencegahan di lingkungan sekolah sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Sofyan ya. Namun memang tadi kalau saya ketahui kan di sekolah itu ada namanya guru BK ya. Memang ini diperlukan awareness, diperlukan kepedulian dari kepekaan dari pihak sekolah dalam hal ini, mungkin dari mulai kepala sekolah, kemudian guru-guru juga, walaupun banyak sekali ya guru yang menjadi pelaku pedofil ini. Tapi paling tidak pihak sekolah ini juga harus mempunyai perhatian besar terhadap anak-anak, tidak hanya terhadap masalah pendidikannya aja, materi sekolah dan lain-lain, tapi terhadap kepribadian anak. Ini sebetulnya mungkin dari para dokter di sini, Pak Cokorda, kemudian profesor yang memang sudah ahli-ahli kejiwaan, sudah paham, sudah mengetahui, atau mungkin bahkan perlu juga diberikan pengetahuan kepada para guru. Yang saya tahu sih guru BK ini biasanya psikolog ya, yang guru BK di sekolah-sekolah ini biasanya psikolog. Nah, apabila mempunyai kepekaan, kepedulian terhadap anak-anak, ini mungkin bisa dilihat dari tingkah laku anak-anak ini. Memang dengan begitu banyak anak, kemudian keterbatasan guru, apalagi yang mohon maaf mungkin ya kalau di swasta mungkin muridnya dalam satu kelas tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 20, tapi mungkin kalau di negeri dan lain-lain bisa sekitar 30-an mungkin dalam satu kelas ya. Memang keterbatasan guru, kemudian harus mengawasi segitu banyak anak, itu juga memerlukan memerlukan perhatian yang cukup besar. Paling tidak awareness kepedulian guru ini terhadap bagaimana kondisi anaknya ini, itu bisa mengidentifikasi, bisa melihat bahwa loh kok anak ini ada perubahan ya, seperti itu. Biasanya anaknya ceria, biasanya bermain seperti biasa, tapi kok ini ada perubahan perilaku terhadap anak ini. Nah, ini juga kepekaan seorang guru, pendidik, kemudian mulai dari kepala sekolah dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga ini diperlukan. Nah,
Kemudian orang tua juga tadi kerjasama orang tua dengan guru dan pihak sekolah juga apabila menemukan hal tersebut paling tidak harus menginformasikan kepada orang tua. Jadi oh ini Bapak Ibu ternyata ada hal yang aneh atau hal yang tidak biasa yang terjadi terhadap anak Bapak dan Ibu ini. Nah mungkin bisa diajak komunikasi. Bisa jadi si orang tua sudah tahu, tapi dia tidak memiliki, tidak tahu harus bagaimana dan kemudian juga tidak peduli, walaupun dia tahu misalnya anaknya kok berubah, tapi karena ketidakpengetahuan dia, akhirnya ya sudah dibiarkan begitu saja. Nah, yang saya tahu kalau di sekolah-sekolah itu kan ada misalnya komunikasi antara guru kelas melalui WA group gitu kan, guru kelas di dalam guru dengan orang tua murid gitu seperti itu. Nah itu mungkin bisa digunakan sebagai komunikasi antara guru dengan pihak orang tua murid gitu seperti itu. Nah sebetulnya ini kepekaan, awareness, kemudian perhatian kita sebagai tenaga pendidik mungkin di sekolah, di lingkungan sekolah juga diperlukan karena memang banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah, predator-predator anak ini. Tadi sudah diberikan tipsnya oleh Pak Ahmad Sofyan, bagaimana harusnya sekolah dalam merekrut, misalnya merekrut misalnya mohon maaf tukang bersih-bersih, penjaga sekolah itu juga harus betul-betul selektif gitu. Karena ya banyak kejadian memang ya terjadi di lingkungan sekolah seperti itu. Yang baru-baru ini dan menyambung kepada pertanyaan yang kedua, baru-baru ini juga saya baru mengasistensi kejadian di Kediri. Di Kediri ada kasus pencabulan yang itu dilakukan oleh seorang guru dan kemudian si korban ini, orang tua korban nggak mau lapor karena tadi malu kalau diungkapkan. Kita walaupun polisi menjamin bahwa identitas anak tidak akan kami ungkapkan, tapi di luar batas kewenangan kepolisian, yang namanya media itu kan kita nggak tahu, dia cari informasi ke sana kemari, walaupun upaya penyidik pada saat itu, kebetulan saya juga melakukan asistensi langsung, bahwa Bu, ini ada peristiwa ini, korbannya banyak, tapi nggak ada korban yang mau, orang tua korban yang mau melaporkan. Bagaimana nih? Nah, kemudian tadi kembali kepada aturan undang-undang TPKS, masyarakat, lembaga itu boleh melaporkan yang mengetahui adanya suatu tindak pidana kekerasan seksual atau suatu tindak pidana kekerasan seksual, ya, itu boleh melaporkan. Nah, kemudian akhirnya di Kediri ini yang melaporkan adalah dari Lembaga Perlindungan Anak Daerah. Itu melaporkan ke pihak kepolisian, jadi bukan korban yang melaporkannya. Karena korban sudah kita lakukan pendekatan tidak mau melaporkan. Karena sudah Bu, anaknya juga udah seperti biasa, gitu kan. Kayaknya tidak ada trauma, tidak apa-apa. Saya tidak mau lapor karena takutnya mengganggu konsentrasi sekolahnya, mengganggu lingkungannya. Nah itu, tapi kemudian ada laporan dari LPI. Kalau sudah ada laporan kan kewajiban Polri untuk memproses perkara tersebut. Akhirnya kami melakukan pendekatan, kita datangi rumahnya, kita kasih pemahaman bahwa ini kalau tidak diproses pelaku akan berkeliaran begitu saja tanpa ada tindakan, tanpa ada hukuman, sehingga dia akan tidak menutup kemungkinan pasti akan ada korban-korban baru di masa yang akan datang. Nah, kami sudah melakukan pendekatan door to door, kami penyidik melakukan kunjungan ke pihak korban supaya dengan adanya laporan ini korban bisa memberikan keterangan kepada kami, mau memberikan keterangan. Karena kan dalam proses pidana kalau sudah ada laporan ya bahan keterangan yang utama yang harus kami dapatkan adalah dari si korban. Karena si korbanlah yang dirugikan seperti itu kan. Nah, itu agak susah didapatkan sehingga akhirnya karena di dalam proses penanganan kasus perempuan, kasus anak, ini kita juga memiliki lembaga-lembaga perangkat daerah, perangkat pusat, ya lembaga-lembaga masyarakat yang bisa diajak kami kerjasama.
Misalnya kalau di kabupaten, kota itu ada UPTD PPA, kemudian ada LSM pemerhati masyarakat. Nah, kami gandeng stakeholder itu, coba lakukan dulu pendekatan secara psikologis kepada keluarga korban. Jangan dulu disentuh untuk masalah hukumnya. Pendekatan dulu secara psikologis, maju pendamping. Pendamping untuk memberikan pemahaman-pemahaman psikologis, untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait bagaimana dampak ke depannya. Kemudian pendamping menjelaskan bahwa secara hukum ini harus diproses, kemudian karena untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku dan pelaku supaya tidak melakukan kembali perilakunya kepada korban-korban lain. Nah, akhirnya kemarin saya dapat perkembangan, ternyata ada korban yang mau dengan upaya bekerja sama dengan stakeholder terkait, akhirnya ada korban yang mau memberikan keterangan, sehingga proses ini akhirnya tersangka sudah kami tahan, sudah Polres tahan berdasarkan karena akhirnya ada korban yang mau memberikan keterangan terhadap peristiwa ini. Nah, jadi itu terkait atau malah menjadi bumerang karena membuat laporan tersebut. Nah, di Undang-Undang TPKS kita juga harus apresiasi bahwa terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, pendamping maupun pelapor itu tidak bisa dilaporkan balik oleh pihak tersangka atas apa yang atas laporannya dari korban. Dan pendamping juga selaku pendamping tadi kan sudah disebutkan, pendamping itu ada Tenagas, ada Peksos, kemudian dari UPTD PPA, itu tidak bisa dilaporkan balik selama dia melakukan pendampingan dalam kasus tersebut. Jadi itu sudah diatur tegas di dalam Undang-Undang TPKS. Jadi jangan khawatir bahwa nanti si pelapor akan dilaporkan balik, itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Sudah ada perlindungan hukumnya bagi pelapor, bagi pendamping, termasuk bagi tenaga kesehatan yang memberikan informasi, yang itu juga merupakan pendamping. Nah, mungkin itu tersangka mengelak. Kalau tersangka mengelak, kita punya bukti. Makanya bukti itu, alat bukti itu harus betul-betul kita dapatkan, keterangan saksi, keterangan korban, kemudian alat bukti lainnya. Nah, untuk kasus kekerasan seksual, kita di dalam Undang-Undang TPKS ini ada pembaruan alat bukti surat. Nah, ini terkait dengan tugas dokter kedokteran kejiwaan nih. Di situ pembaruan alat bukti itu ada keterangan dari psikolog, kemudian psikolog klinis, kemudian dari psikiater, yang memang selama ini kalau visum et repertum sama visum et repertum psikiatrikum kan sudah biasa ya. Tapi keterangan psikolog ini yang biasanya hanya menjadi petunjuk, atau keterangan psikiater ini yang hanya biasanya menjadi petunjuk, ini menjadi salah satu alat bukti sah keterangan ya, keterangan. Nah, kemudian nanti akan didukung oleh ahli. Kemudian rekam medis juga di dalam Undang-Undang TPKS ini menjadi satu alat bukti yang sah ya di dalam Undang-Undang TPKS ini. Nah, ini banyak pembaruan-pembaruan yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini, mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemulihan, termasuk tadi pembaruan terkait alat bukti, keterangan saksi, siapa yang bisa menjadi saksi. Saksi ini kalau di dalam KUHP kan saksi yang hanya saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami. Tetapi di dalam Undang-Undang TPKS ini, walaupun saksi ini tidak mendengar, tidak melihat, atau mengalami langsung, tapi keterangannya bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, itu juga diakomodir sebagai keterangan saksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Emma atas penjelasannya, sehingga kita bisa merasa aman ketika menemukan kasus untuk dilaporkan. Ya. Dari panitia sebenarnya waktu sudah habis, tapi kita minta masing-masing satu pertanyaan, karena begitu banyaknya pertanyaan dari peserta, mohon untuk ditampilkan ya. Jadi masing-masing sudah ada satu pertanyaan, dan nanti sekalian langsung closing statement. Ya. Untuk Prof. Suryani dari Dr. Putu Aryani. Kepada Prof. Suryani, bagaimana membantu pasien yang mengalami trauma akibat KDRT jika pasien belum mau dirujuk ke psikiater? Apakah ada terapi sederhana yang bisa diberikan baik dalam bentuk konseling atau obat? Kemudian untuk Dr. Ahmad Sofyan dari Ninyomanwati SMA Negeri 1 Kuta,
Faktor budaya sebagai salah satu faktor penyebab eksploitasi seksual, bagaimana mengeliminasi keadaan tersebut, dan bagaimana aspek hukum kalau kejahatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, apalagi bisa dibayar dengan uang. Apakah tidak akan terulang lagi? Terima kasih. Kemudian terakhir untuk AKBP EMA, ini dari SD Negeri 1, Ida Yasmi. Upaya terbaik apa yang bisa dilakukan untuk korban pedofilia beserta keluarga korban agar psikis di masyarakat tidak berlarut-larut terganggu, mengingat korban dan keluarga pasti terganggu psikisnya. Terima kasih. Silakan kepada masing-masing pembicara menyampaikan jawabannya dan sekaligus closing statement untuk sesi pertama. Terima kasih. Untuk Dr. Putu Aryani, untuk membantu pasien yang mengalami trauma dan tidak mau dirujuk ke psikiater, maka Anda bisa mengajak dia untuk duduk. Nanti mungkin kita akan latihan meditasi, duduk, tegap, kemudian tutup mata dan rasakan dia mengalami trauma itu. Dibawa ke merasakan peristiwa itu, dan setelah dia rasakan, kemudian suruh teriakkan, lepas sekeras-kerasnya. Dengan teriak, maka dia akan bisa melepaskan. Dan setelah teriak, rasakan masuk keluarnya nafas, dan kemudian dia melihat dari segi positifnya bahwa ini adalah pengalaman buat dia bagaimana menghadapi keadaan ini. Jadi dengan melepaskan beban, itu salah satu cara untuk bisa logikanya akan bekerja dengan bagus. Dan nanti kita akan latih meditasi untuk bagaimana melepaskan beban itu. Terima kasih. Baik, sebentar akan ada sesinya, Prof. Ya. Jadi buat peserta webinar, mohon bersabar menunggu. Selanjutnya, Bang Ahmad, silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit bagi saya ya, karena ini bicara soal faktor budaya yang saya sebutkan tadi. Karena proses untuk menjadikan budaya itu juga lama. Sehingga untuk mengubah budaya itu juga butuh waktu yang lama, tidak bisa seperti makan mie instan. Ya, cepat dan kenyang, habis itu lapar lagi kan. Nah, faktor budaya itu nggak mudah, karena perlu ada proses dialog dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat, dan juga melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh. Ini contoh ya, ketika saya melakukan riset di suku Baduy Dalam, di Lebak, itu ada budaya bahwa anak di suku Baduy Dalam tuh dilarang sekolah formal. Ya, nggak boleh mereka masuk ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Itu udah berlangsung ratusan tahun. Bisa nggak kita ubah supaya anak tersebut masuk sekolah formal? Nggak mudah, ya. Tapi saya mau menemukan itu, ada larangan adat di dalam masyarakat suku Baduy untuk tidak menyekolahkan anak di lembaga pendidikan formal. Emang bisa dengan kampanye yang masif, lalu membuat kebijakan agar peraturan adat itu diubah? Nah, nggak mudah. Jadi bagi saya adat itu nggak mudah untuk dilakukan perubahan, tapi harus diberikan contoh-contoh terbaik ya, supaya mereka kalau sekolah itu akan ada masa depan anak ya. Anak tidak hanya jadi petani, tapi anak juga akan punya masa depan yang lain sama dengan anak-anak yang lain. Biasanya dengan contoh-contoh seperti itu ya, tapi tidak menyatakan bahwa itu salah menurut hukum formal, jangan. Itu tidak akan diterima pendekatan ini oleh masyarakat adat. Tapi dengan memberikan contoh-contoh saja. Jadi jangan sama sekali menjudge bahwa adat itu salah, bertentangan hukum nasional, itu malah kita ditolak habis-habisan oleh masyarakat adat. Karena proses penyusunan hukum adat itu proses yang lama, panjang, dan memakan waktu yang ratusan tahun. Yang kedua, kalau pejabat, nah ini sebetulnya wewenangnya Bu Emma menjawab ini. Ini kan kalau pejabat yang melakukan, itu ada tambahan sepertiga ya. Nanti Bu Emma bisa jelaskan kenapa pejabat yang melakukan kejahatan seksual itu ancaman pidananya ditambah ada pemberatan yaitu sepertiga. Saya pikir ini, dan sekali lagi terima kasih ya, saya ingin meng-closing statement ya, Bapak Ibu sekalian hadir, saya diundang di acara ini, senang sekali bertemu dengan Prof, bertemu dengan Bu Emma, bertemu dengan Pak Dr. Cokorda dan rekan-rekan dari seluruh Persatuan Dokter Jiwa Indonesia, cabang Bali, dan juga guru-guru dan peserta sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ahmad. Selanjutnya, Mbak Emma. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Ida Yasmi.
bahwa untuk penanganan secara psikis tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa memang ada upaya dari negara untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini diberikan pendampingan ya. Pendampingan ini termasuk dari pendampingan secara psikologis. Nah, nanti kami kepolisian karena di dalam penanganan seperti saya sampaikan di awal bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual, kasus perempuan, anak itu kami tidak bekerja sendiri, bahwa kami ada tupoksi masing-masing, penegakan hukumnya ada di kepolisian, layanan lainnya ada di lembaga-lembaga sesuai dengan tupoksinya, layanan kesehatan, layanan psikologis. Nah, kami biasanya akan bekerja sama dengan UPTD, unit pelaksana teknis daerah yang ada di setiap provinsi dan kabupaten. Nah, kami akan bekerja sama untuk bagaimana meminta dari UPTD supaya melakukan pemeriksaan secara psikologis kepada korban, termasuk kepada keluarganya juga kalau memang itu diperlukan. Nah, ini yang kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada asesmen di awal. Asesmen terhadap korban di awal, apa yang dibutuhkan oleh si korban. Kemudian selanjutnya untuk rehabilitasi juga nanti akan menjadi tanggung jawab kita bersama, itu ada di Kemensos dan rehabilitasi sosial ya, termasuk juga reintegrasinya, itu menjadi wewenang dari Kemensos yang nanti juga akan kita mintakan untuk menyentuh korban, untuk mengasesmen korban. Nah, untuk anak ini memang di dalam Undang-Undang SPPA diatur bahwa semenjak laporan polisi diterima oleh kepolisian, bahwa polisi harus meminta laporan sosial kepada Peksos. Meminta laporan sosial kepada Peksos artinya bahwa Peksos ini harus melakukan asesmen terhadap korban, keluarga, dan lingkungannya. Nanti akan dibuatkan satu laporan. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang dituangkan ke dalam laporan sosial ini akan diketahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh si korban atau keluarganya. Apakah perlu nanti penanganan secara psikisnya, secara kejiwaannya terhadap anak dan keluarga korban ini. Nah, nanti akan ditindaklanjuti siapa yang berwenang, siapa yang akan melakukan penanganan secara psikologis tersebut kepada korban dan keluarganya. Jadi, nah itu yang diharapkan adanya tadi amanat undang-undang kembali kepada amanat undang-undang TPKS bahwa kita harus melakukan pelayanan secara terpadu di dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, siapa berbuat apa, itulah keterpaduan itulah yang keterpaduan dan komitmen itu yang harus kita jalankan supaya anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan seksual ini terlindungi, kemudian hak-haknya diberikan, kemudian penanganan penegakan hukumnya juga berjalan sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mungkin itu memang kita harus mempunyai kepedulian bersama ya dari pihak masyarakat juga. Sekaligus close statement mungkin ya. Jadi kami berharap bahwa masyarakat tidak ragu untuk melaporkan apabila di lingkungan setempat atau di keluarganya terjadi peristiwa kekerasan seksual. Bahwa terhadap korban, terhadap saksi akan dilindungi. Ini semata-mata untuk menjaga anak-anak kita dari predator-predator anak yang itu akan menyelamatkan anak-anak kita semua. Jadi tidak usah takut, silahkan datang ke lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk, mau ke lembaga P2T, P2A di tingkat provinsi, daerah, kemudian ke LSM yang memiliki perhatian terhadap perempuan atau anak, atau langsung ke kepolisian. Atau kalau tidak jangkauannya jauh, laporkan ke aparat setempat. Atau mungkin karena di Bali ini, yang khususnya di Bali, ada petugas-petugas kepolisian namanya Babin Kamtibmas. Silahkan menyampaikan peristiwa apa yang dialami, apa yang diketahui terkait adanya dugaan kekerasan seksual. Itu akan menyelamatkan kita semua dan kita perlu kerjasama dari masyarakat untuk menjaga anak-anak kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Emma atas closing statement-nya. Jadi diskusi ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi ini adalah awal untuk kita semua mau membuka mata, membuka telinga untuk menemukan, dan bila perlu tadi
minta melaporkan mereka-mereka yang kita curigai melakukan tindak kekerasan seksual, baik pada anak-anak terutama, agar kita bisa melindungi anak-anak kita semua dari korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh baik kaum pedofil maupun kerabat yang memang mempunyai akses terhadap anak-anak kita. Nah, sebelum kita memasuki sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama, kami mohon kesediaan Prof. Suryani untuk mengajarkan meditasi. Ada waktu 15 menit, Prof, untuk mengajarkan meditasi kepada kita semua, karena tadi juga ada permintaan bagaimana memiliki cara sederhana untuk menjaga kita semua secara kesehatan mental tidak sampai terganggu di tengah permasalahan yang begitu berat kita alami di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami persilakan kepada Prof. Suryani untuk memimpin meditasi. Untuk Mbak Emma dan Bang Ahmad, mohon bersabar. Terima kasih. Mari kita mulai meditasi. Semua peserta yang ingin mengikuti meditasi, ambil posisi duduk yang nyaman. Kalau tidak ada tempat untuk di bawah, bisa di kursi, duduk rileks. Semua rileks. Dan kemudian bisa bersila, bisa dengan duduk tangan ditaruh seperti biasa. Pusatkan perhatian 1.1 meter di depan Anda di lantai. Bila kelopak mata telah terasa berat, mata berkedip atau mata terasa perih, biarkan mata tertutup dengan sendirinya. Semua sudah tutup mata. Atur posisi tubuh. Kepala dan punggung tegak, seluruh otot dalam keadaan relaksasi. Kalau posisi duduk belum nyaman, dirubah. Setelah itu, jangan bergerak lagi. Pusatkan perhatian pada hidung. Rasakan udara dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernapasan jangan diatur, biarkan nafas secara alami. Mata tetap di tengah-tengah, memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Mata jangan melihat hidung. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernapasan jangan diatur, biarkan nafas secara alami. Mata tetap di tengah-tengah, memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Mata jangan melihat hidung. Kepala dan punggung tetap tegak. Kalau air liur banyak keluar, ditelan. Perhatian hanya merasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernafasan jangan diatur, biarkan nafas secara alami. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak kaki. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa, biarkan apa adanya. Perhatian tetap merasakan proses masuknya kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak kaki. Rasakan hal ini beberapa kali.
Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak tangan. Rasakan hal ini beberapa kali. Kepala dan punggung tetap tegak. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat ubun-ubun. Rasakan hal ini beberapa kali. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat seluruh tubuh. Pusatkan perhatian pada hidung kembali. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Anda saya bawa ke peristiwa lampau. Peristiwa yang membuat Anda merasa tidak nyaman, jengkel, sedih, kecewa, takut, cemas, dan perasaan tidak nyaman lainnya. Anda semua berada dalam peristiwa lampau yang tidak menyenangkan. Rasakan perasaan tidak nyaman dalam diri Anda. Dan sekarang keluarkan perasaan tidak nyaman dengan teriak sekeras-kerasnya sambil menggoncangkan tangan sekeras-kerasnya. Ya! Rasakan kekuatan dari luar, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Dalam hati mohon pada Tuhan, berikan saya jalan terang. Berikan saya kekuatan baru, kemampuan baru, sehingga bisa memahami dan mengatasi masalah ini. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun ke otak, menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh fungsi fisik dan mental. Rasakan jalan terang yang ditunjukkan beliau pada diri Anda. Rasakan petunjuk apa yang harus Anda lakukan agar kebahagiaan hidup bisa dirasakan.
Pahami apa sebenarnya yang terjadi pada diri Anda. Dalam hati mohon pada beliau, berikan saya jalan terang sehingga kebahagiaan hidup bisa saya rasakan. Rasakan kekuatan beliau masuk lewat ubun-ubun, turun ke bawah, ke seluruh tubuh, ke seluruh fungsi fisik dan mental. Rasakan kekuatan baru yang diberikan beliau. Rasakan jalan terang yang ditunjukkan. Dan rasakan kebahagiaan itu. Ucapkan terima kasih. Rasakan seluruh tubuh bertenaga seperti biasa. Sadari berada di tempat ini. Setelah seluruh tubuh dalam kondisi normal, buka mata pelan-pelan, duduk seperti biasa kembali. Nah, ini adalah cara meditasi relaksasi spirit yang saya ajarkan pada semua orang yang ingin menggunakan kemampuan spirit, roh, atma, atau apalah namanya. Kuncinya adalah jangan membayangkan, jangan memikirkan, biarkan secara alami. Nah, untuk tahu bahwa kita adalah energi, ini bukan latihan hanya untuk tahu bahwa kita energi, teman-teman energi, semua energi. Tapi energi ini bisa kita pahami, kita rasakan, kendalikan, atau kita hindari. Nah, untuk itu saya ajak Ibu Bapak untuk duduk kembali meditasi, duduk seperti begini, tangan ditaruh di sebelah tubuh, tutup mata. Semua duduk bersila masih atau duduk di kursi, tutup mata, taruh tangan di depan dada, berhadapan satu sama lain. Fokus pada kedua telapak tangan. Fokus perhatian pada kedua telapak tangan. Sekarang gerakkan kedua telapak tangan dengan menjauhkan satu sama lain. Jauhkan, jauhkan, jauhkan. Fokus pada kedua telapak tangan. Dekatkan, dekatkan sampai berjarak 5 cm. Jauhkan, dekatkan. Jauhkan, dekatkan. Jauhkan, dekatkan. Selesai, turunkan tangan, buka mata pelan-pelan. Apa yang Anda rasakan? Waktu jauhkan. Energi itu energi. Kita energi, yang lainnya energi. Nah, yang kedua, kalau kita tahu sudah energi, gunakan mata kita. Saya ajarkan Anda memandang ke depan, sehingga kalau ngobrol dengan orang lain, lihat mata orang itu, jangan mendelik begini. Lihat, rasakan, gunakan radar dalam diri Anda. Anda tahu orang ini jahat atau tidak, orang ini baik atau tidak, orang ini harus kita hindari secepat mungkin atau tidak. Dengan melatih diri seperti itu sekitar 10 menit, maksimum 15 menit, hidup kita bukan untuk meditasi, untuk kerja, maka tanpa sadar Anda menggunakan kemampuan spirit, roh, atma Anda dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa, asal Anda mau melatih diri. Tanpa Anda melatih, maka kemampuan ini hanya tersimpan dalam diri Anda. Demikian yang bisa saya berikan. Semoga Anda bisa memahami dan mau melakukan hal ini, sehingga Anda bisa melakukan menggunakan kemampuan spirit, roh, atma Anda seperti waktu Anda kanak-kanak. Semua anak itu tahu segalanya, tetapi cuma menyampaikan tidak. Kita tidak tahu segalanya, tetapi bisa menyampaikan. Bisakah kembali kemampuan waktu anak-anak itu kita kembalikan, sehingga kita tahu dengan cepat apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah, dalam meditasi ini cukup 10-15 menit, jangan lebih. Hidup kita bukan untuk meditasi, untuk kerja. Dan yang kedua, gunakan meditasi ini untuk melatih
menggunakan kemampuan spirit roh atma Anda, sehingga Anda tahu segalanya dengan lebih dahulu dipahami daripada logika Anda. Dan meditasi cukup 2 kali sehari, pagi baru bangun, atau sore atau malam sebelum tidur. Nah, sekarang saya disuruh mengajarkan Anda relaksasi. Kalau tadi fokus untuk meditasi menggunakan spirit, sekarang relaksasi. Kalau Anda ada tempat untuk berbaring, silakan berbaring. Kalau tidak di kursi, silakan di kursi seperti yang saya lakukan. Tetapi tangan ditaruh di sebelah tubuh, telapak tangan tengadah ke atas dengan tutup mata bersandar ke kursi. Semua sudah mengambil posisi. Kalau yang berbaring, telapak tangan ditaruh di sebelah tubuh, tengadah ke atas. Lemaskan seluruh tubuh. Tutup mata. Rasakan seluruh tubuh rileks. Lemas. Jangan berpikir apa-apa. Perhatian hanya merasakan tubuh yang rileks. Semua sudah tutup mata. Rasakan getaran dari kedua ujung-ujung jari kaki, naik pelan-pelan ke lutut, terus ke pangkal paha. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa, biarkan apa adanya. Perhatian tetap merasakan proses masuknya kekuatan dari luar, masuk lewat kedua ujung-ujung jari kaki, naik pelan-pelan ke lutut, terus ke pangkal paha. Rasakan getaran naik sampai ke perut. Rasakan gerakan dalam perut pelan-pelan melemah. Rasakan getaran naik sampai ke dada. Rasakan irama pernapasan pelan-pelan melemah. Rasakan getaran dari bokong dan tulang ekor naik pelan-pelan sampai ke bahu. Rasakan getaran dari kedua ujung-ujung jari tangan naik pelan-pelan sampai ke bahu. Rasakan seluruh getaran naik sampai ke leher, kemudian ke muka. Rasakan otot-otot leher dan muka dalam keadaan relaksasi. Rasakan getaran naik sampai ke otak. Rasakan gerakan dalam otak pelan-pelan melemah. Rasakan seluruh getaran keluar lewat ubun-ubun. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun ke otak, ke pusat fisik dan mental di otak, menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh fungsi fisik dan mental, sampai ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Ulangi proses ini beberapa kali. Kalau tertidur, biarkan tidur. Proses terus berlangsung.
Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun, turun ke bawah ke seluruh tubuh. Rasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Rasakan seluruh tubuh bertenaga seperti biasa, sadari berada di tempat ini, serta seluruh tubuh dalam kondisi normal, buka mata pelan-pelan, duduk seperti biasa kembali. Nah, ini namanya relaksasi yang bisa Anda gunakan sebelum Anda tidur, atau kalau Anda mengalami gangguan fisik atau mental, relaksasi untuk menerima penyembuhan dari beliau. Dengan mempraktekkan hal ini, kedua hal ini, maka konsep-konsep kedokteran tidak lagi berlaku buat kita. Normalnya orang tidur 8-10 jam. Kalau Anda tidur 8-10 jam per hari, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau Anda ingin menjadi orang spesial, maka Anda akan bisa mengurangi jumlah tidur Anda. Dan itu yang menyebabkan saya bisa punya anak 6 orang setiap tahun, karena jumlah tidur saya 1-2 jam per hari. Dengan demikian, kita bisa menggunakan apa saja kalau kita ingin berhasil. Tetapi kalau Anda cuma ingin tidur saja, ingin santai-santai saja, maka percuma Anda hidup. Anda tidak bisa berkarya dan mengabdi pada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Marilah kita berhenti mengeluh, saya tidak bisa tidur. Kalau Anda bisa tidur sekitar 10-15 menit, sama dengan 1-2-3 jam. Demikian kita bisa berfungsi untuk diri kita sendiri. Terima kasih Prof. Suryani atas pencerahan dan ketenangan yang sudah dibagikan dan diajarkan buat kita semua. Saya Dr. Cokorda Bagus Dia Lesmana selaku moderator mengucapkan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ketiga pembicara, Profesor Dr. Lutut Suryani, ada Dr. Ahmad Sofyan, dan pada AKBP EMA untuk waktu yang sudah diluangkan di webinar series Beranda Kesehatan Mental Keluarga ini. Untuk itu saya kembalikan kembali kepada MC kita pagi hari ini, Dr. Rebecca. Silakan. Baik, terima kasih kepada pembicara dan moderator dalam sesi webinar yang pertama untuk pemaparan materi dan diskusinya yang amat menarik, juga sesi meditasi relaksasi yang menenangkan. Tentunya akan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon izin, Profesor dan Dokter, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat secara virtual kepada moderator dan narasumber. Persilahkan untuk moderator dan narasumber untuk dapat membuka kamera. Terima kasih banyak atas sesi kali ini. Mohon izin ditunggu sebentar, kami sedang melakukan persiapan untuk dokumentasi, Dokter. Baik, mohon izin kami melakukan dokumentasi, Dokter. Mohon bersiap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Bang Ahmad. Terima kasih. Ya, izin lab ya, Prof. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih ilmu meditasinya. Dan relaksasinya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa, ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Terima banyak. kasih Bu Emma, Pak Dr. Cokorda, terima kasih. Cokorda, terima kasih. Izin lab. Ya, izin juga lab ya. Silakan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua dalam webinar ini, kita akan masuk ke dalam sesi door prize. Kali ini panitia akan memilih 5 orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Saya memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memutar wheel dan menyetopnya. Yang pertama,
Saya mohon izin kepada Profesor Dr. Ketut Suryani, spesialis kedokteran jiwa konsultan, untuk dapat menyetop Will. Dipersilahkan, Prof. Stop. Stop. Najani. Izin untuk yang kedua, boleh diputar kembali, Prof. Mohon izin. Mulai. Stop. Selamat pada pemenang yang kedua. Baik, mohon izin untuk yang ketiga, saya mengundang Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa. Apakah sudah hadir, dokter? Ya, siap. Terima kasih, dokter. Mohon izin untuk dapat memulai pemutaran wheel. Ya, mulai. Stop. Selamat kepada pemenang. Kemudian untuk yang keempat, saya mengundang Dr. Anak Agung Eka Swastika, spesialis kedokteran jiwa sebagai narasumber sesi 2 kita. Apakah sudah hadir, dokter? Siap, selamat siang. Hadir. Ini dipersilakan untuk dapat memulai pemutaran wheel, dokter. Mulai. Stop. Selamat kepada pemenang. Dan yang terakhir, saya mengundang Dr. Made Ayu Witriasih, Magister Kesehatan, spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer. Persilahkan untuk memulai pemutaran wheel, dokter. Izin untuk dapat membuka mute-nya, dokter. Mulai ya, mulai. Stop. Baik, selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Bagi nama-nama yang terpilih, harap menghubungi panitia yang tertera di kolom chat.